Shalom. Ya, pesan Tuhan minggu ini mengingatkan kita juga hati-hati terhadap kebohongan musuh. Pak Gembala sudah jelaskan, kalau dengan kekerasan, orang cenderung langsung melawan. Contohnya ini, Simpson. Siapa yang tidak tahu Simpson? Orang paling kuat di Alkitab, mungkin di dunia ini. Melawan siapa? Ribuan orang Filistin, dia tidak takut. Dilawan, kalah mereka. Tapi Simpson kalah di tangan seorang perempuan. Nah, senjatanya tidak jauh, hanya dari perkataan. Dari mulutnya, dari rayuannya, dari rengekannya. Samson jatuh, tumbang. Tuhan mengingatkan hati-hati. Sesuatu yang mungkin kita anggap enteng. Sesuatu yang kita anggap tidak berbahaya. Sesuatu yang mungkin tidak kelihatan dan masalahnya kita tidak sadar. Kita sedang dikendalikan, kita sedang dikuasai, kita sedang diarahkan oleh si musuh, yaitu si iblis, yang sifatnya merusak, membinasakan, menghancurkan. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ibu Bapak pernah mendengar ada satu perusahaan besar di Amerika yang namanya Theranos. Ada pernah mendengar? Theranos. Theranos ini bergerak, ada suatu perusahaan startup yang didirikan oleh seorang muda, seorang perempuan yang berusia 16 tahun yang namanya Elizabeth Holmes. Dia itu mendirikan suatu perusahaan startup yang bergerak di bidang semacam biofarmasi, di mana dia katakan kalau selama ini orang check up, dia ambil darahnya itu lumayan banyak. Kita tahu disuntik, disedot, itu darahnya cukup banyak untuk mengambil sampel untuk dites. Kadar kolesterolnya, kadar gulanya. Jadi memerlukan banyak darah. Dan itu kalau sering dilakukan itu cukup melelahkan, cukup menyakitkan. Dan dia katakan, dia akan ciptakan sebuah alat untuk melakukan semua tes itu hanya dengan satu tetes darah saja. Hanya cukup satu tetes saja. Nah, ini cukup terkenal, ini didirikan sekitar tahun 2003 kurang lebih. Dan orang ini mempunyai satu karisma yang luar biasa. Cerdas, bicaranya tegas, karismatik. Bahkan waktu itu, saya masih ingat sekali, ia bisa disamakan katanya dengan Steve Jobs. Boleh katakan Steve Jobs wanitanya di Amerika itu. Selang beberapa waktu, sampai kurang lebih beberapa tahun yang lalu barusan, dia ditangkap bersama partnernya, Balwani namanya, dengan tuduhan penipuan atau penggelapan dana atau investasi. Karena ini mencakup investasi yang sangat besar, ratusan juta US dollar. Kalau dihitung sudah triliun rupiah. Yang hebatnya, orang-orang yang ditipu dia itu, termasuk perusahaan yang terakhir dia ajak untuk berinvestasi dengan tanpa bukti nyata alat yang dia ciptakan sampai terakhir juga tidak bisa dibuktikan bahwa alat itu ada dan bekerja dengan baik. Orang yang ditipu atau perusahaan yang ditipu masih membela, masih berharap pada dia. Ini suatu yang luar biasa. Orang sudah ditipu, masih membela penipunya. Tapi pengadilan memutuskan untuk menangkap dan dia harus ganti rugi. Nah, ini suatu yang terjadi di dunia ini. Dan ini ada satu cara-cara yang iblis lakukan. Yang berbahaya adalah ketika kita tidak sadar. Kalau kita sedang ditipu, kita tidak sadar kalau kita sudah masuk perangkap si iblis. Oleh karena itu pesan Tuhan adalah hati-hati terhadap kebohongan si musuh ini. Karena dampaknya cukup besar. Nanti kita akan lihat. Yang pertama, jangan-jangan kita sedang melakukan agenda si iblis secara tidak sadar. Kita ambil dari kasus Gideon. Yosua pasal 9 ayat 4 sampai 6. Maka mereka pun atau orang Gibeon bertindak dengan memakai akal. Bapak Gembala sudah jelaskan. Dengan cara licik. Dengan akal bulus. Mereka pergi menyediakan bekal. Mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka. Dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Ayat 5.
dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Ayat 6, demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Suatu suku yang mengaku datang dari jauh dan ingin mengikat perjanjian. Tentunya ini ada tentang perdamaian atau suatu kerjasama atau suatu persahabatan. Apakah orang Israel boleh melakukan persahabatan di Kanaan? Tentunya kita perlu selidiki. Mari kita sedikit mundur. Di Ulangan pasal 20, ayat 10-17, saya akan bacakan dengan cepat. Waktu itu posisi Yosua adalah sudah masuk Kanaan, sudah mengalahkan Yeriko, sudah mengalahkan Ai, dan dia sedang akan bergerak lagi. Nah, kalau kita lihat sedikit mundur pada apa yang Tuhan buat dalam sebuah peraturannya lewat Musa saat itu. Di Ulangan pasal 20 ayat 10 dikatakan apabila engkau atau orang Israel mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita lanjutkan. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ayat 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ayat 13. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh semua penduduk yang laki-laki dengan mata pedang. Ayat 14. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yaitu seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Nah, di sini ya, ayat 15. Ini syaratnya. Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu. Jadi kita perhatikan. Ini untuk kota yang sangat jauh dari tempatmu. Yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Di mana? Kanaan. Yang tidak termasuk kota Kanaan. Ayat 16. Tapi kota-kota dari Kanaan, bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Melainkan kau tumpas sama sekali. Orang Kanaan itu adalah orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang dipetakan padamu oleh Tuhan Allahmu. Sampai di sini dulu, kita baca yang ke-18. Jadi, lewat Musa, Tuhan mengatakan, untuk orang yang bukan Kanaan, yang bukan di daerah Kanaan, jikalau mereka mau berdamai, boleh lakukan perdamaian. Jadi sebenarnya apakah boleh melakukan perdamaian? Boleh, tetapi tidak untuk orang Kanaan, orang Het, orang Yebus, orang Hewi, orang Feris itu tidak ada alasan. Jadi tidak ada kompromi untuk mereka. Nah kita tahu orang Gibeon itu hanya sedikit lebih maju, lebih atas dari kota Ai. Dengan kata lain, orang Gibeon itu termasuk orang Hewi. Ketika orang Hewi ini tahu mereka akan dimusnahkan, mereka datang menawarkan perdamaian. Nah ini yang jadi sesuatu yang disayangkan ketika umat Tuhan bertindak terlalu cepat. Memang firman-Nya ada. Firman-Nya ada, boleh berdamai. Tetapi bukan dengan orang Kanaan. Ketika orang Gibeon mengatakan kami dari negeri yang jauh. Dengan kata lain, kami bukan orang Kanaan. Kami sudah lewat dari Kanaan. Kami datang untuk berdamai. Nah ini yang sering kita alami mungkin. Dan mengapa kita bisa tertipu. Karena kita mungkin sudah ada firman. Kita tahu firman. Tetapi kita tidak berjalan dengan firman. Dengan kata lain, kita tahu firman, tetapi dalam perjalanan melakukan firman, kita gegabah. Kita tidak meminta pimpinan Tuhan. Di ayat ke-14, di situ jelas sekali ketika Yosua dan semua orang Israel, termasuk tua-tua,
termasuk imam di situ. Ketika menghadapi suatu masalah ini, mereka melakukan sesuatu. Dikatakan di sini, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ada satu celah yang dibuka, tidak meminta keputusan Tuhan, karena dianggap saya sudah tahu firman-Nya. Boleh berdamai, tapi bukan dengan orang Kanaan. Mungkin mereka bisa berdalih, saya tidak berdamai dengan orang Kanaan kok. Mereka bilang dari jauh. Nah disitulah si iblis masuk. Dan mereka ambil keputusan. Mengapa Tuhan harus menyuruh orang Israel memusnahkan semua orang Kanaan? Tetapi ada sedikit perbedaan untuk yang di luar Kanaan. Kita lihat di Ulangan pasal 20 ayat ke-18, kita lanjutkan. Di ayat ke-18, di Ulangan, di situ dikatakan, mengapa orang Kanaan harus dibasmi? Karena di sini jelas sekali Tuhan katakan, supaya mereka jangan mengajak kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka, yaitu orang Kanaan, bagi Allah mereka. Sehingga kamu berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Tuhan menghindarkan impartasi atau pengaruh dari orang-orang Kanaan kepada orang Israel. Makanya harus ditumpas habis semua. Tidak ada kompromi. Nah inilah alasan yang mengapa orang Israel dari kemudian hari mereka bisa kembali menyembah Baal, menyembah Asytoret, menyembah dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Karena dewa-dewa itu disembah oleh orang-orang Kanaan. Dan saya yakin ketika orang Gibeon ini masuk, mereka mengadakan perdamaian dengan mereka, itu ada pengaruhnya. Karena Tuhan dengan jelas katakan harus dibasmi. Dengan alasan ini. Pengaruh ini yang membuat mereka satu hari nanti banyak tersandung. Tapi yang menurut saya sangat penting di sini, ketika orang Israel berdamai, memperbolehkan si iblis menipu mereka, maka sebenarnya ada satu yang gagal, yaitu apa? Yaitu mereka kehilangan atau tidak bisa menjalankan panggilan mereka secara penuh untuk apa yang Tuhan sedang suruhkan. Mari kita lihat, kalau kita lanjutkan ke pembacaan selanjutnya, maka orang Gibeon setelah mereka berdamai dengan orang Israel, maka orang Gibeon ini akan diserang oleh beberapa raja Kanaan. Dan apa yang diminta oleh mereka? Kalau kita lihat, mari kita baca di Yosua pasal 10. Di situ ada satu tuntutan kepada orang Israel. Karena mereka sudah berdamai dengan orang Gibeon, maka di sini katakan pasal 10 ayat 4. Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena banyak mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Ayat ke-6, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua. Kita perhatikan di sini. Musuh yang sudah masuk bisa menyuruh, bisa menguasai. Tuhan menyuruh Yosua menghancurkan. Untuk apa? Menghancurkan semua orang Kanaan. Tapi di sini musuh sudah mulai memerintah. Musuh bisa meminta, musuh bisa menuntut. Jadi apa yang Tuhan minta bisa dialihkan oleh si musuh. Ayat ke-6, lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera pada kami, lepaskanlah kami, dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Nah ini, ada satu titik di mana kita menjadi lumpuh. Orang percaya jadi lumpuh. Yosua jadi lumpuh. Mau tidak mau, karena sudah berkompromi. Janji harus dilakukan. Sumpah harus dilakukan, kesepakatan harus dilakukan. Misi Tuhan awalnya adalah menghancurkan, tetapi kita lihat di sini, mereka sekarang bukan berperang untuk Tuhan, tapi berperang untuk Gibeon, untuk musuh yang sudah masuk ini. Ini jadi sesuatu yang ya cukup menyedihkan, karena anak-anak Tuhan diberikan satu misi, ketika kompromi dengan kegelapan dan kelicikan dengan musuh, maka misi ini menjadi berbeda. Bukannya menjalankan misi Tuhan lagi, menjalankan misinya orang Gibeon. Bahkan kalau kita baca selanjutnya mereka 2 kali meminta atau menyuruh tepatnya Yosua untuk melawan orang-orang Kanaan
atau raja-raja lain. Memang kalau kita perhatikan, mungkin kita bisa berkatakan itu kan melawan orang Kanaan juga, menghancurkan orang Kanaan juga, betul. Tapi lihat di sini, ada sesuatu yang berubah. Agak berbeda kalau Yosua menghancurkan semua Kanaan dengan Yosua menghancurkan Kanaan, tetapi melakukan perang untuk Gibeon. Itu ada sesuatu yang mungkin beda tipis, tapi berbeda. Karena di sini adalah kepentingannya untuk musuh, untuk Gibeon. Itu yang perlu kita perhatikan melalui pesan Tuhan hari ini. Jadi kita tidak bisa mengendapi atau menjalankan misi Tuhan 100%. Ada hal-hal yang dicuri, ada hal-hal yang dikuasai oleh si musuh. Karena mengapa? Karena menganggap remeh, terpikat, terpedaya. Meskipun firman Tuhan tidak salah. Mungkin kita berkatakan firman Tuhannya jelas. Tapi dalam perjalanan melakukannya, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Nah, yang kita harus lakukan. Seharusnya kita juga diingatkan pagi hari ini. Meskipun firmannya sudah jelas, tapi kita masih perlu bertanya kepada Tuhan. Jangan-jangan kita melakukan apa yang seperti yang Yosua dan orang Israel lakukan. Merasa sudah tahu, merasa sudah benar. Tapi siapa sangka kalau orang Gibeon itu adalah bangsa Kanaan. Kita akan lihat suatu contoh lain di mana suatu hal yang benar bisa diselewengkan, satu firman yang benar bisa diselewengkan. Ibu Bapak tentunya masih ingat, kita lihat di Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai 52. Di situ ada seorang yang namanya Nikodemus. Nikodemus ini pernah datang kepada Tuhan suatu malam. Dia mendapat pencerahan, dia dijelaskan tentang Roh Kudus, dia dijelaskan tentang lahir baru. Tidak jelas memang disebutkan apakah di sini Nikodemus sudah lahir baru atau tidak. Tapi setidaknya di sini ketika Yesus hendak ditangkap dan akan dibunuh, Nikodemus melakukan satu pembelaan. Kita baca. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata pada mereka, ayat 51, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Ayat 52. Jawab mereka atau Sanhedrin atau Mahkamah Agama, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikanlah firman Tuhan dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Tuhan bisa ditolak oleh firman. Firman yang tanda kutip diketahui oleh Mahkamah Agama. Mereka menggunakan firman untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Ini ada satu ironi. Karena mereka tidak sungguh-sungguh menyelidiki kitab suci. Kita ingat waktu Paulus bergerak ke Filipi, lalu turun ke daerah Berea. Di situ orang-orang ketika mendengarkan firman, mereka selidiki, mereka cross check. Apakah benar yang Paulus katakan? Tapi ini seorang kumpulan mahkamah agama, orang-orang ahli dalam agama, ahli dalam Taurat. Ketika Nikodemus menyampaikan, hati-hati, jangan-jangan kita berbuat salah, menghukum orang yang tidak bersalah. Mereka katakan apa? Apakah engkau tidak tahu? Nabi tidak ada, atau tidak datang, atau Mesias tidak datang dari Galilea. Sesuatu yang langsung diputuskan. Padahal kalau diselidiki lebih jauh, mereka akan tahu Yesus itu lahir di Bethlehem. Jadi suatu keputusan yang diambil seolah-olah berdasarkan firman. Seolah-olah di pihak Tuhan. Seolah kita di posisi yang benar. Tapi kita lihat, jangan-jangan kita pun bisa melakukan hal yang sama. Kita tahu firman. Kita anggap kita menguasai firman. Tapi kita melakukan kesalahan. Kita menghakimi sesuatu yang salah. Kita melakukan sesuatu yang salah. Dan kita tidak sadar. Sanhedrinnya tidak sadar kalau mereka digunakan oleh si iblis untuk menghukum Mesiasnya sendiri. Untuk membunuh Mesiasnya sendiri. Bukankah ini suatu keadaan yang sangat berbahaya? Kalau musuh sudah masuk dan kita tidak sadar. Kita sedang diobok-obok. Melalui cara yang halus. Bahkan lewat firman. Kita lihat satu lagi. Ada orang yang namanya Imam Kayafas.
Ini agak sedikit berbeda kasusnya. Imam Kayafas ini adalah imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Satu hari dia mendapat nubuatan bahwa ada seseorang yang namanya Yesus. Dia tahu oknumnya adalah Yesus. Dan orang ini akan mati. Tapi keputusannya yang dia ambil. Mari kita lihat. Di Matius pasal 27 ayat 25. Ketika Kayafas memutuskan dengan alasan keamanan bangsa Israel, dia katakan lebih baik satu orang ini meninggal supaya apa? Semua bangsa selamat. Dengan alasan itu, dengan alasan dia yang mendapat nubuatan, dengan alasan dia yang benar, lalu dia membawa kepada Pilatus dan semua termasuk mahkamah agama, orang-orang Sanhedrin, ahli Taurat, orang Farisi, semua setuju dengannya dan meminta menyalibkan Yesus. Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia katakan ketika Pilatus berusaha untuk membebaskan, dia katakan tidak, salibkan dia. Dan dia katakan sesuatu di sini. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Suatu keputusan diambil oleh imam besar yang merasa dia tahu bernubuat, dia tahu firman Tuhan. Dia ambil keputusan untuk kepentingan yang dianggap itu yang terbaik. Padahal apa yang dilakukannya ini adalah menghindari orang-orang Israel untuk percaya pada Yesus. Dan akibatnya sampai sekarang, orang Yahudi sampai sekarang, sepengetahuan saya sedikit, atau yang disebut Messianic Jews itu tidak banyak. Tidak banyak orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan ini terdampak dari apa yang Kayafas lakukan. Bahkan ada yang menyimpulkan, ya ini ibu bapak boleh setuju atau tidak setuju, peristiwa Holocaust di Jerman yang mematikan atau membunuh 6 juta orang Yahudi, ada yang mengkaitkan dengan hal ini. Ketika Kayafas mengatakan atau mereka mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Sesuatu yang berbahaya. Ketika kita bermain-main dan kita tidak waspada, musuh masuk, kita ambil keputusan bahkan melakukan hal seperti ini. Menyalibkan Mesiasnya sendiri. Menghindarkan orang lain untuk bertobat. Dari beberapa peristiwa ini mengingatkan kita, saya juga. Kita jangan anggap enteng untuk sesuatu yang kita anggap sudah tahu. Kita anggap kita sudah tahu. Kita anggap kita berjalan dalam kebenaran. Tetapi ketika menjalankan firman itu, kebenaran itu, kita tidak tanya Tuhan. Ternyata kita sedang diobok-obok. Kita sedang dikuasai oleh musuh. Kita dituntut. Kita dihakimi. Kita diminta untuk melakukan kesalahan apa yang kita putuskan. Sama seperti orang Gibeon ini. Mereka menuntut Yosua. Sehingga misi Tuhan jadi sedikit terselewengkan. Lalu apa solusinya? Solusinya kita lihat di Yosua pasal 9 ayat 14. Kembali lagi, kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel jangan kita lakukan lagi. Di Yosua pasal 9 ayat 14 dikatakan, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Dengan kata lain, kita harus minta keputusan Tuhan. Kita harus minta pimpinan Tuhan. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kisah pasal 16 ayat ke-7. Ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan kedua atau misi yang kedua, dia melewati daerah Asia ke daerah Britania. Di situ Paulus sedang bersemangat karena orang-orang Yahudi, dia masih menjadi orang Yahudi di daerah Asia. Banyak yang bertobat juga. Tetapi kalau kita perhatikan daerah Britania ini ada satu daerah yang luas, dekat dengan Galilea. Kalau dilihat ke bawah, itu dekat dengan Efesus. Termasuk Listra, Derbe, ada di situ. Itu daerah-daerah yang nanti di Yohanes dikatakan itu adalah kantong orang Kristen. Ketika Paulus memutuskan untuk menyampaikan firman di situ, ini satu yang sangat masuk akal. Kalau dia tidak menjamah kemana ke dunia,
Waktu itu dia belum tahu, dia disuruh ke Makedonia. Tapi wilayah itu ada suatu wilayah yang sangat masuk akal untuk diinjili. Kenapa? Karena dia sudah tanggung, berada di daerah situ. Dia lebih gampang, lebih dekat untuk menginjili orang-orang di situ. Walaupun fokusnya masih ke orang Yahudi. Tetapi suatu malam dia didatangi oleh malaikat dan malaikat mengatakan kamu harus menyeberang ke Makedonia. Makedonia ini daerah orang Yunani. Lebih sedikit orang Yahudinya, lebih banyak orang asingnya. Orang yang bukan Yahudi. Coba kita perhatikan. Melakukan sesuatu yang lebih sulit. Harus menyeberang ke daerah yang awam, ke daerah yang bukan orang Yahudi. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Sedang tanggung ini, sedang menginjil di situ. Kalau orang tema udah kagok gitu loh. Lagi kagok-kagoknya, disuruh pindah. Ini udah berjalan nih. Sudah cukup banyak orang yang bertobat, disuruh pindah. Ini sesuatu yang tidak lazim. Tapi apa yang dilakukan? Di sini katakan, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada sesuatu yang menarik di sini. Roh Yesus tidak mengizinkan. Apakah Paulus melakukan kesalahan dalam hal ini? Tidak, dia sedang menginjil. Dia melakukan sesuatu yang benar. Dia mengabarkan firman Tuhan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, Roh Yesus tidak mengizinkan. Dengan kata lain, Yesus menyuruh ke tempat yang lain. Dia tidak salah. Tapi Yesus menginginkan dia berpindah ke Makedonia. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan. Dia pindah. Dia menyeberang ke Makedonia, ke Filipi. Dan akhirnya kita tahu seluruh daerah Makedonia, Akhaya, daerah Yunani dimenangkan untuk Kristus. Lalu apakah yang dia usahakan di daerah Bitinia atau daerah Efesus itu menjadi satu kegagalan? Kalau kita perhatikan dalam perjalanannya, perjalanan kedua, ketika dia sudah selesai ke daerah Makedonia, Akhaya atau Yunani, dia turun, dia kembali ke Efesus. Tuhan hanya menunda, bukan mengubah. Tuhan hanya menunda. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana seperti yang Bapak Gembala sudah katakan, juga akan hamba Tuhan katakan, kita harus taat. Kita harus lebih taat. Meskipun kita mungkin bisa berdalih, Tuhan saya sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan di sini. Tapi kalau Tuhan suruh pindah, kalau Tuhan suruh sesuatu yang lain, suatu pekerjaan yang lain, dalam perjalanan itu kita harus taat. Kita harus banyak belajar dari Rasul Paulus. Membedakan suara Tuhan. Oleh karena itu Bapak Gembala selalu menekankan, mari kita miliki kepekaan lebih lagi, urapan lebih lagi. Karena mungkin kita bisa sedang berjalan dalam sesuatu yang track yang benar, tapi ada sesuatu yang secara teknis harus kita lakukan. Yang kita mungkin tidak tahu, jangan-jangan musuh sudah masuk di situ dan kita tidak sadar. Ada satu contoh yang sangat bagus menurut saya yang dimana seorang ini cinta Tuhan. Dia lakukan pekerjaan Tuhan. Dia bukan pemberontak, dia lakukan firman Tuhan. Tapi sesuatu terjadi. Satu Raja-Raja pasal 13 ayat 18. Ini sebenarnya kita sering dengar atau sering kita baca. Ini namanya perjalanan seorang nabi muda berhadapan dengan seorang nabi tua. Suatu hari nabi muda ini disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Yerobeam. Karena Yerobeam waktu itu membuat 2 lembu emas untuk disembah. Nabi muda ini diberikan misi oleh Tuhan. Kamu harus pergi ke Yerobeam dan di situ kamu harus sampaikan firman Tuhan dan katakan kepada Yerobeam bahwa Tuhan tidak berkenan dan Tuhan marah. Singkat cerita, setelah menyampaikan, Tuhan katakan kepada nabi muda ini, kamu harus langsung pulang. Langsung balik. Tidak boleh menyimpang di jalan, tidak boleh menginap di jalan, tidak boleh makan di jalan. Tapi dalam perjalanan pulang, bertemulah dia dengan seorang nabi tua. Mari kita lihat, 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18. Ketika itu, nabi tua itu mengatakan, saya juga dapat firman Tuhan. Saya juga disuruh Tuhan untuk menyampaikan hal ini. Bahwa apa? Bahwa kamu harus menyimpang ke rumahku untuk makan di rumahku. Apa yang dia lakukan? Ia menyimpang. Ia makan di situ. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga.
nabi tua, seperti engkau dan atas perintah Tuhan. Kita lihat di sini. Seorang mengaku hamba Tuhan, tapi dia melakukan kebohongan. Dia dipakai si iblis. Seorang malaikat telah berkata padaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Nah, di sini saya mendapatkan kita bisa seperti nabi muda ini. Kita bilang kita sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Seperti Yosua sedang mengerjakan misinya Tuhan. Mengalahkan orang Kanaan. Tapi dalam perjalanan sesuatu terjadi. Musuh masuk. Dan musuh bawa nama-nama Tuhan. Bawa dengan perkataan bahwa dia disuruh Tuhan. Bagaimana kita bisa membedakan? Bagaimana Yosua bisa membedakan? Tidak ada lain kecuali kita harus tanya Tuhan. Meskipun kita sedang di track yang benar. Kita sedang berjalan yang benar. Tapi musuh bisa masuk dan kita tidak sadar. Yang satu mengatakan, mengaku-ngaku kalau dia bukan orang Kanaan. Yang satu lagi mengatakan kalau dia disuruh Tuhan. Jadi mari kita banyak belajar. Seperti Rasul Paulus. Dia sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi dia lebih taat ketika sedang melakukan apa yang Tuhan peringatkan, apa yang Tuhan suruhkan. Dia lakukan. Meskipun jadi lebih sulit, lebih jauh, lebih panjang. Dan ini merupakan tuntunan Roh Kudus. Sekian firman Tuhan dan biarlah kita minta lebih lagi kekuatan daripada dan pimpinan Roh Kudus supaya kita jangan tergelincir seperti Yosua, tergelincir dalam menghadapi orang Gibeon. Tuhan Yesus memberkati.